pemerintah dan DPR RI mendolimi bahasa Arab. Rakyat Muslim harus protes. Pada zaman dahulu, walau dijajah oleh Belanda, namun mayoritas umat Islam Indonesia pandai mengaji membaca Al-Quran, bahkan pandai menulis huruf Arab Pegon. Tetapi aneh, kini mayoritas umat Islam di Indonesia jangankan menulis huruf Arab Pegon, lah wong ngaji membaca Al-Quran saja masih banyak yang tidak bisa. Sehingga banyak ulama dan kiai serta ustadz yang berusaha menyusun metode mudah membaca Al-Quran dan bahkan metode mudah membaca kitab kuning gundul. Para ulama penyusun metode mudah itu berusaha sendiri-sendiri tanpa ada satu kepedulian dari pemerintah maupun dari DPR RI. Jika pemerintahnya masih dikuasai oleh Belanda atau oleh Jepang, maka sangat wajar bila tidak ada kepedulian, karena Belanda dan Jepang adalah orang-orang non-Muslim. Namun Indonesia sudah merdeka sejak lama. Bahkan para penguasa dan anggota DPR MPR RI mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Tetapi entah mengapa justru mereka tidak punya kepedulian. Bahkan terkesan seolah-olah mereka ingin memisahkan pendidikan agama Islam dengan pendidikan ilmu dunia. Mereka seolah berpikiran liberal yang ingin memisahkan agama dengan pemerintah dan negara. Pendidikan agama Islam mereka anak tirikan. Bahkan seolah mereka enggan untuk memperjuangkannya. Sebagai salah satu contoh, pemerintah mewajibkan pelajaran bahasa Inggris pada setiap tingkatan sekolah umum, mulai dari tingkat SMP, SMA hingga kuliah. Tetapi anehnya pemerintah tidak mewajibkan pelajaran bahasa Arab. Padahal mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Namun justru mengapa hanya bahasa Inggris yang diwajibkan? Apakah karena bahasa Inggris merupakan bahasa kebanggaan orang-orang Eropa? Coba kita perhatikan, berapa tahun anak-anak orang Islam yang diwajibkan untuk belajar bahasa Inggris? Seandainya mulai SMP hingga SMA saja, maka sudah 6 tahun. 6 tahun anak-anak kaum muslimin di Indonesia belajar bahasa Inggris. Namun setelah lulus sekolah, mereka harus sholat setiap hari dan malam menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Inggris. Pemerintah agar tidak mau dituduh telah melakukan diskriminasi, maka bahasa Arab diwajibkan pada sekolah min madrasah ibtidaiyah negeri, MTSN, dan madrasah aliyah negeri. Namun manajemen sekolah seperti ini hanya di bawah naungan Kementerian Agama saja. Sangat berbeda jauh dengan manajemen sekolah umum seperti SD, SMP, SMA, dan kampus-kampus umum yang mendapatkan anggaran dana sangat besar. Apalagi nasib sekolah madrasah sore dan nasib pondok-pondok pesantren. Seolah-olah pemerintah tidak punya beban kewajiban dan tanggung jawab sama sekali. Anak-anak orang Islam setingkat sekolah dasar, setingkat SD, jam pelajarannya sudah memonopoli. Hingga banyak madrasah sore yang sepi dan kosong, kemudian bubar gulung tikar. Tetapi di sekolah umum setingkat SD, SMP, dan SMA yang mayoritas siswa-siswinya beragama Islam tidak diwajibkan untuk belajar bahasa Arab.
Jika di daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim, maka tidak diwajibkan belajar bahasa Arab karena orang non-muslim tidak butuh bahasa Arab. Namun, jika di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, lalu tidak ada madrasah sore, jauh dari pesantren, dan di sekolah SD, SMP, dan SMA tidak ada pelajaran bahasa Arab, maka inilah musibah. Inilah musibah. Akhirnya banyak anak kaum muslimin hingga berjuta-juta tumbuh dewasa tidak tahu apa-apa, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak kenal bahasa Arab, dan tidak mampu menulis huruf Arab Pegon. Mereka tumbuh dewasa hanya sebatas tahu bahwa agama mereka bernama Islam, Nabi mereka bernama Muhammad, dan Tuhan mereka bernama Allah. Hanya sebatas itu saja. Sehingga mereka fanatik buta tanpa ilmu pengetahuan Islam yang mendalam. Ini adalah tanggung jawab dan tugas pemerintah bersama DPR MPR RI. Jika pemerintah masih mengakui beragama Islam, jika mayoritas anggota DPR MPR masih beragama Islam, perjuangkan pendidikan agama Islam, terutama membaca Al-Quran dan bahasa Arab di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA. Kalau tidak, beri kesempatan madrasah-madrasah sore untuk tumbuh dan berkembang. Jika madrasah-madrasah sore mati, sedangkan di sekolah umum setingkat SD, SMP, dan SMA tidak ada pelajaran bahasa Arab, maka seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam harus protes di mana-mana. Jika rakyat yang beragama Islam tetap diam saja, maka sudah gugur kewajiban kami untuk mengingatkan pemerintah dan juga kaum muslimin di Nusantara. Karena tugas kami hanyalah sekedar mengingatkan. Masalah ada yang mau atau tidak, maka bukan tugas kami, tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masih banyak pejabat muslim dan rakyat Indonesia yang peduli pada ilmu agama Islam. Amin, amin, Allahumma amin.